semuanya, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Di video kali ini aku mau masak sambal tumpang atau sambal letok ya bunda bundi, sesuai dengan meal plan 1 minggu kemarin. Lah kemarin itu sebenarnya aku udah masak meal plan yang kelima ya bunda bundi, tapi karena kerempongan sampai lupa kalau ternyata sayur lodeh ada di jadwal meal plan juga ya. Karena memang aku itu buru-buru unboxing rak jadi lupa ya toh bunda bundi. Untuk sambal tumpang ini bahan dasarnya adalah tempe, bisa pakai tempe medem, tempe busuk, itu malah lebih enak ya bun. Kemarin itu waktu aku food prep aku punya tempe papan dan itu aku bikin botok, tiba-tiba pengen botok tempe, akhirnya nggak jadi aku bikin sambal tumpang. Dan ini mau bikin sambal tumpang atau sambal letoknya aku beli tempe lagi 3 papan ya bunda bundi supaya awet buat lauk 2 hari gitu. Mungkin di sini ada yang nggak suka kalau lauk harus diangetin, itu bisa bikinnya sedikit aja. Karena sambal letok menurutku itu semakin dihangatkan dan semakin berhari-hari itu semakin enak. Jadi aku bikin banyak sekalian. Nah, untuk campurannya di sini aku ada tahu putih yang digoreng. Sebenarnya ini bisa juga pakai tahu yang udah ada kulitnya itu atau tahu gembos nih kene nek ngarani ya bunda bundi. Selanjutnya untuk membuat sambal tumpang itu tempenya direbus. Pertama didihkan air dulu, kemudian masukkan tempe dan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan yo bunda bundi, kecuali daun jeruk ini semua tak masukkan ke dalam satu panci supaya tidak rempong. Untuk resepnya nanti aku tuliskan supaya tidak ada yang lupa sebut atau ketinggalan yo bunda bundi, wong ditulis aja kadang juga lupa. Lah ini aku bahan campurannya pakai tahu yo bun. Sebenarnya ini lebih enak pakai balungan sapi, ceker ayam atau tetelan, akan tetapi ya udah pakai tahu aja. Aku itu pernah dengar kalau tahu ini proses fermentasinya lama karena bahan bakunya kedelai. Boleh ya. Oke lanjut. Nah ini selanjutnya aku nyiapin santan. Ini sebenarnya tadi mau tak masukin 2 bungkus santan tapi nggak jadi, 1 bungkus aja. Ternyata sudah cukup dan sudah cukup gurih ya bunda bundi. Nah ini aku sambil merebus tempe sambil goreng tahu, 2 kloter ini goreng tahu. Ini tuh aku masaknya pagi-pagi sebelum subuh karena hari ini itu adalah hari gladi bersih sebelum perpisahan anak aku ya toh bunda bundi. Jadi rempong banget, harus dijagain atau ditungguin orang tua gitu. Kalau biasanya kan bisa ditinggal pulang dulu. Kalau aku ngantar anak sekolah terus aku tinggal pulang itu biasanya aku sambil ngedit video ya bunda bundi. Jadi akhir-akhir ini itu aku meal plannya masih acak-acakan karena memang banyak acara di luar, banyak yang harus disiapkan. Aku juga cari baju sewaan karena kalau beli baju itu ternyata ya muat 1 kali pakai ya bunda bundi, 1 tahun kemudian wis gak bisa dipakai lagi. Dan karena adiknya perempuan jadi aku lebih memilih buat nyewa baju adat karena ternyata teman-temannya pakai baju adat. Akhirnya aku beli baju adat ya bunda bundi supaya samaan sama teman-teman nih. Sebenarnya Mas Watan itu punya baju lurik yang sederhana itu ya bun, 1 baju lurik. Tahun lalu itu tak belikan yang ukurannya agak gede, ternyata tahun ini wis gak bisa dipakai, anaknya udah besar dan bajunya udah kekecilan ya bun. Tak pikir bisa dipakai 2-3 kali, ternyata cuma 1 kali pakai toh ya toh lelah saya. Dan akhirnya saya lebih memilih untuk menyewa yaitu bunda bundi karena harganya murah sekali dan nggak perlu menambah-nambah isi lemari yaitu bunda bundi, apalagi kalau udah kekecilan nggak kepakai sayang banget, mubazir banget ya bun. Nah selanjutnya ini aku juga merebus sayuran, sayur sawi. Ini yang makan cuman aku sama suamiku, jadi aku rebus satu pokcoy, bukan sawi ya, ini namanya pokcoy yaitu bunda bundi. Oke, setelah tadi mendidih bumbunya tak ambil dulu, buat cabai, bawang dan segala macam bumbunya itu tak ambil dulu. Jadi menurut aku memang lebih mudah kalau ini direbus di beda panci ya bun, supaya mudah ngambilnya. Kalau direbus bareng tempe itu agak rempong sebenarnya ya. Tapi karena aku kompornya yang 1 kepake jadi ya wes lah ya, yang satunya buat goreng tahu. Nah setelah bumbunya selesai diulek, ini tempenya kita angkat dulu. Terus lanjut kita ulek tempenya seperti itu, pokoknya dihaluskan ya bun. Di sini pasti ada bunda-bunda yang belum pernah makan sambal letok atau sambal tumpang. Ini rasanya enak buat yang sudah terbiasa. Dulu waktu pertama aku makan sambal tumpang ini yo aneh, kok bentuknya seperti ini, bukan sambal kacang tapi sambal tempe. Tapi ternyata ini bikin ketagihan yo bun, apalagi di situ tadi ada kencurnya. Aku tuh suka banget sama kencur. Ini semua dihaluskan menggunakan cobek dan ulekan. Ini nggak bisa dicoper ya bun. Dulu pernah nyobain dicoper, itu teksturnya berbeda dan kurang enak, jadi aku nggak pernah tak coper lagi. Ini aku ulek aja
aja ya bun, mumpung masih anget kayak gini, belum keras, empuk, mudah nguleknya. Nah ini semuanya dihaluskan atau diulek, tapi jangan terlalu halus ya bunda bundi. Kalau masih gerenjel-gerenjel gini teksturnya malah lebih enak. Dan dimasukkan ke air rebusan yang tadi ya bun. Pokoknya dilihat aja step gimana cara masaknya. Oh ya, mohon maaf ya bun, ini video meal plan-nya benar-benar mencolot kayak moodku. Karena pokoknya saya itu sebenarnya sibuk banget. Kayak sibuk apa toh Mbak Terry? Ya sibuk ngomelin suamiku yang suka naruh handuk sembarangan, bikin mie instan sepiring dapur udah kayak habis dipakai masak buat hajatan. Aku ya sibuk beresin baju yang sudah disusun rapi, didudut sak karepe dhewe, akhirnya murat-marit lagi. Wes tolong sesama IRT rasa ART, salah. IRT tanpa ART, pasti bunda bundi paham bahwa kerjaan rumah ini tidak ada selesainya, dari Senin sampai Minggu, sampai Senin lagi, sampai Minggu lagi. Pokoknya setelah login dalam kehidupan perumah tanggaan, susah buat lock out ya bunda bundi. Istirahat aja susah, pokoknya tetap semangat. Selama semuanya sehat, baik dan bahagia, harus tetap bersyukur. Mari mengeluh, bersyukur. Setelah nesu-nesu marah-marah, guyang-guyu. Setelah itu mewek lagi, terus ketawa lagi ngakak. Tos dulu untuk bunda bundi yang sudah di level kewarasan sisa seuprit. Kayak gini loh bun, mbok setiap hari tak rewangi split, kayang, koprol, mbok semua pekerjaan aku sudah kerjakan. Yang terlihat itu hanyalah saat aku main HP atau bubuk siang atau nyantai-nyantai. Gaweane sing seabrek ditandangi dewe kayak ora ketok. Maka dari itu setelah aku membuat channel YouTube ini, barulah suami dan semua orang bisa melihat betapa banyak yang dikerjakan meskipun aku ini hanya di dalam rumah selama bertahun-tahun. Saya tidak sedang bertapa di dalam gua, wahai orang-orang yang memiliki waktu luang untuk merasani saya, merasani nggak tuh ngomongin saya. Meskipun saya sudah berubah menjadi ibu peri, kalian yang membenci akan tetap menatapku sebagai Mimi peri atau bunda bundi. Sudahlah. Toh aku bukan avatar yang mampu mengendalikan elemen udara. Avatar yang bisa mengendalikan elemen udara aja nggak mampu mengendalikan elemen habab dari mulut-mulut nyinyir manusia. Yo kan bunda bundi, wes sampai saya. Karena yang tidak bisa dikendalikan di dunia ini adalah salah satunya omongan orang. Jadi kita harus mending melupakan hal yang perlu dilupakan dan tidak boleh dikenang seperti mantan. Janjane ya aku ki kepengen konsisten ya bun, bikin meal plan urut selama 7 hari berturut-turut. Tapi ya apalah daya, diriku ini yang kadang ekspektasi ini tidak sesuai dengan realita. Walaupun hidup ini aigo cincang, saya tetap happy kiyowo. Pokoknya doakan saja supaya saya sehat, terhindar dari tipes ya bunda bundi. Jangan biarkan saya bersantai, tetap dipush terus dan dituntut dan direquest untuk konten. Jangan biarkan saya berleha-leha ya bunda bundi. Karena lengah sedikit nanti saya bisa maraton drakor. Orang nanggung konten ya tuh bunda bundi. Oke, dirasa sudah cukup curhatannya yang itu-itu aja. Mari kita melanjutkan memasak sambal tumpang atau sambal leto. Nah ini sudah tak cemplungkan semua. Bikinnya gampang toh bun, tinggal diublek kayak gitu. Nah setelah masuk semua bahan-bahan, kita seasoning menggunakan gula, garam, micin, dan penyedap rasa, dicampur menjadi satu sebelum blebek-blebek supaya rasanya ini juga meresap ke dalam-dalam tahu dan tempenya. Jadi tambah gurih. Ini sebenarnya paling enak itu ditambahkan 2 bungkus santan karayo bunda bundi, tapi karena aku takut terlalu banyak jadi 1 bungkus saja. Ini juga sudah cukup gurih, tapi kalau pengen tambah gurih itu dibanyakin santannya ya bunda bundi. Nah kayak gini diaduk-aduk ini aja rasanya. Aku pengen ngambil nasi anget ya bun, tapi sabar dulu karena ini belum blebek gitu bunda bundi. Ini tinggal diaduk-aduk aja. Ini tuh rasanya gurih, pedes, manis, terus ada aroma khas dari kencur. Aku belum pernah bikin tanpa kencur, tapi kalau teman-teman nggak suka kencur atau nggak suka aroma kencur, bisa di skip sih kencurnya ya bun. Itu tadi aku juga tambahkan si daun jeruk supaya tambah harum lah. Ini sudah tak pindahkan di mangkok supaya cepet dingin, nggak terlalu panas. Terus nanti mau aku makan duluan. Oke, karena persiapan yang tak siapkan tadi rempong tenan, jadi aku tuh males banget buat memvideokan kerempongan kami untuk mempersiapkan hari ini. Jadi langsung aja ini mencolot ke adegan, kok adegan tuh ya, ke situasi meneh,
ke perjalanan cerita ini, yaitu kita mengantar Mas Fatan sekolah buat gladi bersih atau gladi resik. Nah ini di jalan melihat eskavator, mampir dulu serandom itu pokoknya keluarga ini pokoknya yo. Ini karena Dede Esal nunjuk-nunjuk pengen nonton, ya wis nonton dulu sebentar ya toh. Mari ngono berangkat lagi lah kayak gini loh. Kalau ada Tutut itu Dede Esal juga happy, pokoknya dihibur Dede Esal supaya nggak ngereok rewel di dalam mobil ya toh bunda-bunda. Wis lanjut lagi, ini mengantar Mas Fatan gladi bersih. Ini Mas Fatan itu mau perpisahan ya tuh bunda-bundi, jadi gladi bersih dulu. Ada yang tampil, kalau Mas Fatan nggak tampil alhamdulillah karena nanti aku bisa pusing sendiri. Mas Fatan itu kalau disuruh tampil di atas yumur diem begegek ora gelem obah kayak gitu loh bunda-bundi. Pokoknya bocah kaku tenan ora gelem. Kalau dia itu disuruh atau ditunjuk buat joget-joget nyanyi-nyanyi, dia sama sekali tidak berminat ya bunda-bundi. Jadi aku tidak akan memaksakan kalau anak ini tidak berminat ya wes ben ya tuh bunda-bundi. Kalau adiknya mah mau pengen munggah panggung padahal gitu acara nih wis pengen melu-melu sekolah ya atau bunda-bundi. Kalau Mas Fatan bisa dilihat itu nanti tak zoom, kalau bunda-bundi mengenalnya dia ada di belakang dan hanya diam saja. Dia hanya bergerak sedikit saja ya atau bunda-bundi. Ya wis memang dia itu dari PAUD seperti itu dan wataknya seperti itu. Dia itu nggak mau pokoknya dikon obah joget-joget, nggak mau, tidak suka sama sekali joget-jogetan atau bernyanyi. Ya wis lah ya, memang dia itu cowok yang maco. Oke, setelah mengantar sekolah Mas Fatan, ini aku yo ngiyup ning isor wit dhisik mimi es teh wis seger tenan. Asline iki yo koyo healing loh kayak gini tuh, sambil ngantar anak, sambil jajan, sambil nyemil-nyemil, terus curhat ngerumpi karo bojoku yo kayak ngene iki, terus beli jajan lagi, isi amunisi sambil menunggu Mas Fatan pulang karena ini Mas Fatan itu pulangnya jam siang ya tuh bunda-bundi, jam piroke jam 10:30 ya bun. Jadi ini aku beli jajanan dulu untuk kebekal kita ngerumpi sama suami. Setelah menjemput Mas Fatan ini kita mampir makan siang dulu di tempat Mbah Nyimik, gulai terenak selama hidup saya, yaitu harganya juga murah meriah. Ini makan sama suami terus bungkus lagi tuh nggak habis sampai 50.000 ya pun. Enak, gak harus gulai ini enak tenan pokoknya. Sampean kalau dolan ke Ngawi jangan lupa mampir ke tempat Mbah Nyimik, kok malah promosi. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah mendengarkan saya yang ngoceh nggak penting. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Oke, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih bunda-bundi. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.